Sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang di sudah ada dari beberapa abad yang lalu. Nah, saat ini kita berada di namanya Menara Syah Bandar. Ya, jadi memang untuk Museum Bahari itu ada. Dulu Menara Syah Bandar ini merupakan gedung paling tinggi di Batavia sebelum adanya gedung-gedung yang tinggi seperti saat ini. Sambil lihat. Titik 0 Ibu. Cina apa ya? 0 kilometer. 0 meridian Batavia. Jadi memang ini menjadi acuan untuk para pelaut untuk mengetahui waktu mereka untuk berlayar kapan, terus juga untuk memastikan sama itu berdasarkan waktu yang ada di titik 0 meridian Kota Batavia. Juli 2022 oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Memantau aktivitas yang ada di Pelabuhan Sunda Papat, nah menara Tera ini sebagai menara sinyal yang bisa digunakan oleh para pelaut dari berbagai negara yang memang waktu itu sudah banyak berdatangan ke Pelabuhan Sunda Papat. Seperti itu. Kita lanjut ke video biasa. Benteng. Jadi memang seperti kalau kita nonton film-film kerajaan, satu kawasan itu kan pasti dikelilingi sama benteng. Yeah. Nah ini memperlihatkan jadi tadinya benteng itu mengelilingi sama Kota Batavia, mungkin kalau saat ini sekitar sampai stasiun Jakarta Kota. Tapi yang lain itu sudah hancur dan hanya ada sisa-sisa juga. Tapi yang masih eksis, ini yang ada di Batavia. Nah, jadi di tahun 1986 ada satu ekspedisi namanya Vancouver Expedition. Jadi itu semacam dengan jarak itu 67. Nah, untuk 7 dari jumlah layar ini sebenarnya ada beberapa gambarkan 7 samudra, di mana Pinisi Nusantara ini diharapkan bisa berlayar ke seluruh penjuru dunia. Tapi juga bisa diartikan sebagai 7 tas muslim gitu. Jadi mungkin mereka juga menanamkan beberapa nilai agamis di perahu Pinisi Nusantara ini. Dan dari tiangnya itu ada 2, 1, 2. Nah, 2 ini tuh menggambarkan ibu dan ayah. Jadi mereka berharap kemanapun mereka berlayar, ya mereka akan memiliki nilai yang sangat dalam buat kita semua. Dan ini juga menjadi bukti kalau nenek moyang kita memang seorang pelaut. Makanya orang-orang Indonesia itu sudah sangat terkenal kehebatannya dalam berlayar. Memiliki nilai bagi saya yang sangat. Makanya kita berkaitan dengan Museum Bahari. Ada yang tahu sebelumnya sejarah mungkin sama itu ya. Jadi memang Museum Bahari ini berkaitan sekali dengan kekayaan rempah Indonesia. Jadi Indonesia kaya banget ya. Pokoknya kalau kita melihat ke dapur, semua jenis rempah-rempah kan sangat mudah ya untuk didapatkan di Indonesia. Nah, Museum Bahari ini dulu di awal abad 18, 1718 itu di lukisan salah satu skater yaitu Inggris. Ada kan Kota Batavia di awal abad 19 atau di sekitar tahun 1918. Nah, ini adalah Kota Batavia. Mungkin ada beberapa
Kemudian seluruh sisi kota Batavia itu dikelilingin sama benteng. Nah, bentengnya ini yang tersisa hanya satu. Maksudnya yang tersisa itu hanya di satu lokasi, di lokasi Museum Bahari. Bisa lihat yang tembok putih jalur stapaknya untuk para itu memang untuk di lukisan ini belum ada karena Menara Syahbandar itu kan dibangun di tahun 1899, sedangkan lukisan ini sudah dipublish dari 1818. Tapi untuk kawasan ya Menara Syahbandar itu ada di sebelah sini. Ini perahu-perahu nelayan itu sudah patrolnya yang dari besi ya. Nah kalau ini yang versi tradisionalnya mas kayunya. Ini juga tambahnya. Ini juga ada jangkarnya. Kayu kan takutnya tidak kuat untuk menahan arus nih, makanya diperberat dengan batu. Ini juga memang tapi pasti digunakan bisa-bisa rempah-rempah yang udah mereka dapetin tuh dicuri gitu sama pasukan yang lain. Jadi mereka mempersiapkan meriam-meriamnya di balik kapalnya. Nah ini nih, coba ini apa nih coba? Kita dayung. Gede banget. Oh iya, kalau gitu tuh sama. Iya, bisa. Kalimantan kayaknya ini ternyata dalam sini. Nah, ini namanya bakal jadi masih calon. Kalau yang ada dari Kalimantan ini mungkin pasti berapa pernah mungkin melihat ini ya. Jadi ini dari Sabua sampai ke Batuan Perahu. Kalau orang Madura terkenal karena mereka paling banyak punya jenis perahu. Jadi per kecamatan mereka punya perahunya sendiri. Ada sekitar lebih dari 30. Ini miniaturnya juga. Sebagai gudangnya rempah-rempah nggak afdol kalau kita juga nggak memperkenalkan bahan dari rempah-rempahnya gitu. Nggak ada lada, nggak ada lada ini karena aku tahu dulu bokap punya lada. Suatu saat mungkin ada jadi yang ini masih kita ke Sulawesi, ini dari Sulawesi namanya sandek ya, sandek pakai Q, sandek. Jadi ini salah satu perahu yang digunakan karya wisata, jadi ukuran untuk tempat duduknya itu juga termasuk yang kecil. Ini tempat ikannya di dalam itu di mana? Jadi ini sebenarnya ada pintu bisa dibuka, terus ini juga ada candi, jadi candi itu tuh kayak jadi ini tuh ada kayak semacam aliran yang nyambung ke pelabuhan Sunda Kelapa. Dalamnya air. Ini ada pintunya, dia tempat istirahat ya. Iya betul. Nah dia sistemnya dia sapi dulu baru lebar. Nah ini juga dari satu batang pohon. Ini nama Indonesia tuh jauh lebih banyak lagi jumlah perahu tradisional. Madura ya tadi. Iya ada Madura juga. Acara wisata keluarga juga bisa. Kalau pulau ya di sini. Museum Bahari. Senang sekali kami di sini, di mana di Museum Bahari ini terdapat berbagai macam jenis aneka perahu dari berbagai daerah. Terutama yang menarik adalah kapal pinisi yang memang itu dipergunakan untuk berlayar ke Kanada selama 2 bulan dan memang kualitas kayunya masih bagus dan juga ada berbagai macam. Satu yang menarik itu lagi itu kapal dari Papua, itu keren sekali. Memang orang Indonesia terkenal
sebagai orang pelaut ya, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, orang Cirebon, orang Indramayu, ada berbagai macam tadi perahu yang terbuat dari berbagai daerah, itu mencerminkan bahwa memang nenek moyang orang Indonesia itu memang pelaut itu benar. Dan tadi juga kami disajikan minuman wedang serai ya, wedang serai itu memang Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempah, salah satunya ya serai. Tadi enak banget dan menyegarkan dan enak untuk tenggorokan juga. Ya, pokoknya sehat. Jangan lupa berkunjung. Jangan lupa berkunjung ke Museum Bahari, berbagai macam informasi, terutama buat kita anak-anak juga mengenal bahwa Indonesia ini memang terkenal dengan rempah-rempah dan lautannya, maritimnya. Jadi tidak salah untuk berkunjung ke sini supaya mengenal bahwa memang Indonesia ini layak dikatakan memang negara maritim. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan lancar jalannya. Ya baik-baik. Terima kasih Bu Theodor. Terima kasih. Datang lagi ya dengan keluarga ya. Terima kasih Bu, datang lagi dengan keluarga.